pengalaman saya menulis opini atau artikel itu lebih mudah kalau kita sudah bisa menulis berita. Tujuan jurnalistik adalah untuk menyampaikan informasi, terus juga untuk memberikan edukasi. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentu sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode Amazing Kapko sudah bergabung dengan studio podcast KPU Jateng Ketua Divisi Sosdikli Parmas dari KPU Kabupaten Kota yang tentunya nanti akan berbagi dengan kita tentang hal-hal penting yang tentunya sudah kita tentukan temanya. Dan kali ini sudah bergabung Ketua Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Magelang, Bapak Yohanes Bagio Harsono. Bapak selamat siang, terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Selamat siang Mbak Nunung, selamat siang teman pemilih. Ketemu lagi Sehat dengan Bapak? saya. Sehat Mbak Sehat ya Nunung? Bapak? Siap-siap. Ya, berharap nanti Ya, Bapak bisa sharing di sini bersama dengan teman pemilih, tentunya dengan tema yang menarik ya Bapak. siap-siap. Selalu siap pokoknya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bagio. Dan selanjutnya ada Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Banjarnegara, Bapak Castro Suwito. Pak Castro, apa kabar? Baik, Mbak Nunung. Halo Terima semua kasih teman sudah pemilih. bergabung dengan podcast KPU Jateng. Terima kasih juga Mbak atas undangannya. Iya, Bapak, eh, Pak Bagio dan Pak Castro, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan jurnalistik, yang tentunya tema ini sangat luas untuk dipahami kita bersama, terutama untuk KPU, dengan berbagai kegiatan yang kompleks, dengan apa ya, dengan pemilih yang juga sangat banyak dengan karakter yang berbeda-beda tentunya juga akan berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan kepada teman pemilih. Saya ke Pak Bagio dulu mungkin. Pak Bagio, Siap, siap. menurut Bapak nih, apa sih pentingnya jurnalistik ini terutama untuk KPU, Bapak? Iya, nah, kalau menurut saya sangat penting, Mbak. Apalagi di divisi saya ya. Divisi saya, divisi Mas Castro, di divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat itu jurnalistik itu penting. Karena bagaimanapun di lembaga kita, di KPU itu, di sana ada website, ada media sosial. Nah, itu bagi kami jurnalistik, ilmu-ilmu jurnalistik itu penting karena bagaimana mengisi konten-konten di website, berita-berita, kemudian di opini, artikel, termasuk caption di foto maupun caption di reel di TikTok dan Instagram itu sangat berkaitan dengan ilmu jurnalistik. Jadi penting sekali Mbak Nunung. Ya, terutama dengan informasi-informasi untuk disampaikan kepada teman pemilih karena KPU tentunya punya informasi penting yang harus disampaikan kepada pemilih dan ini Iya, harus disampaikan betul. secara menarik ya Bapak. Iya, betul. Kalau kita tidak punya ilmu jurnalistik, bagaimana kita menyampaikan informasi, kegiatan, tahapan kita kepada masyarakat, teman pemilih, Nah, ya. supaya mereka tertarik membaca, melihat, mendengar apa yang kita lakukan. Tanpa ada ilmu-ilmu jurnalistik,
saya yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita eh, sampaikan itu dia akan dilihat, tidak akan didengar, tidak akan dibaca, Mbak Nunung. Betul sekali. Kalau dari dari beberapa hal yang saya simpulkan dari ilmu yang saya baca sebelumnya nih, Bapak. Iya, Ilmu jurnalistik ada salah satunya adalah penulisan opini. Nah, iya, eh, iya. untuk menulis opini ini sebenarnya apa sih yang penting diperhatikan oleh teman pemilih yang mungkin nanti akan menulis opini, Bapak? Iya, jadi di ilmu jurnalistik itu ada dua hal, Mbak. Yang pertama selain opini itu ada berita. Dan di Oh. lembaga kita di KPU itu terutama di website, media sosial, membuat caption itu sangat kaitannya dengan menulis berita dan opini. Karena apa yang kita tampilkan, apa yang kita sajikan itu bagaimana mempengaruhi pembaca, teman pemilih, masyarakat untuk membaca, melihat apa yang kita lakukan. Jadi apa namanya artikel atau opini itu kan kaitannya dengan pendapat ya, pendapat kita, kegiatan kita, supaya masyarakat itu tertarik dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tahapan yang kita lakukan itu masyarakat itu menjadi tertarik untuk membaca, melihat, mendengar apa yang kita lakukan. Jadi opini, apalagi opini bagi teman-teman komisioner itu penting, Mbak. Karena kemarin Mas Castro ini misalnya, kemarin pada saat tes di KPU itu kan harus membuat artikel di Bawaslu, di lembaga-lembaga yang lain itu kan eh, apa namanya menulis artikel opini itu penting untuk disertakan dan itu menjadi rekam jejak kita terutama bagi teman-teman komisioner pada saat nanti 5 tahun lagi kita mendaftar di KPU atau di Bawaslu atau di lembaga lain itu penting. Maka kami berharap teman-teman di jajaran KPU Jateng, KPU Kabupaten Kota ini eh, apa namanya mengoptimalkan ya, mengoptimalkan, memaksimalkan website kita. Website kita di sana ada ruang yang bisa kita isi untuk menulis artikel. Jadi dan artikel ini sebenarnya sangat mudah Mbak Nunung, Hmm, ya sangat ini mudah. mungkin karena apa namanya langsung ketemu dengan pakarnya nih di sini. Bapak boleh diceritakan atau boleh dijelaskan nggak sih bagaimana menyusun opini sehingga pembacanya itu bisa terpengaruh dengan apa yang kita tuliskan? Iya, jadi kalau sebenarnya kalau di KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah itu ada yang lebih senior dari saya ada, Mbak. Ada Mas Primus di sana Ketua KPU Klaten. Ada Mas Castro, ada banyak sebenarnya. Saya termasuk yang apa namanya pemula. Tapi menulis artikel, opini itu sebenarnya kita bisa memulai itu dari hal-hal yang kecil, yang kita Hmm. hadapi, yang kita dengar, yang kita lihat. Nah, itu kita bisa mulai dari situ. Isu-isu, gagasan, atau pendapat yang mungkin kita apa namanya lihat, kita dengar itu bisa kita mulai dari situ. Jangan kita Hmm. menulis artikel itu dari hal-hal yang apa namanya terlalu tinggi. Apa yang kita Oh. hadapi aja. Apa yang kita hadapi, apa kita lihat itu yang kita tulis. Jangan Hmm. orientasinya jangan terlalu tinggi dulu. Nah, dari hal-hal sepele itulah kita bisa menulis. Misalnya terkait kemarin kita habis upacara kaitannya upacara apa namanya peringatan HUT RI ke-80. Nah, itu di sana ada sambutan dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Ada amanat itu kita bisa melihat dari situ, dari apa yang isi amanat Pak Presiden, kemudian
dari kegiatan yang untuk memeriahkan itu, dari kegiatan kita itu kita kita bisa melihat bisa menulis artikel dari situ. Jadi kita Nggak mulai harus dari yang hal-hal yang tema-tema sepele berat aja. gitu ya Bapak. Iya, jangan Nggak harus membuat yang memilih tema-tema yang berat dulu, yang kita hadapi aja. Nah, yang simpel-simpel dulu. Kita mulai dari hmm, hal kecil, nah kita mulai menulis dari hal yang kita dengar, kita lihat. Nah, itu kita mulai. Jangan terlalu tinggi. Gitu, Mbak Nono. hmm. Untuk menulis, untuk memulai menulis. Tadi tema yang sudah disampaikan Bapak nggak usah yang berat-berat dulu deh, yang ada di sekitar dulu. Nah, Iya. untuk membahasakan apa yang sudah kita temukan atau apa yang sudah kita lihat begitu. Kadang kan untuk memulainya juga nggak mudah ya Bapak ya. Nah, ini Iya. sesuatu yang Iya. harus digugah lagi ke teman-teman pemilih nih Bapak. Apa sih kiatnya Bapak sebenarnya untuk memulainya? Ya, kalau pengalaman saya ini, Mbak, sebelum di KPU saya eh, jadi wartawan. Sudah hampir 25 tahun nih jadi wartawan, Oh, wartawan. Jadi pengalaman saya menulis opini atau artikel itu lebih mudah kalau kita sudah bisa menulis berita. Nah, kita oh mulai iya. dari menulis berita, kemudian kita menulis opini atau artikel. Kalau kita Hmm. selama ini belum pernah menulis berita, tiba-tiba menulis artikel, ya bagi sebagian orang itu sulit. Tapi bagi Hmm. teman-teman wartawan kayak Mas Castro ini sudah sudah di luar kepala karena sudah biasa menulis berita. Kemudian Ya, ya. menulis opini itu hal yang mudah bagi Mas Castro dan teman-teman yang mantan wartawan. Tapi kalau sebelumnya tidak punya basic latar belakang wartawan, menulis opini atau artikelnya mungkin agak agak apa sulit. Tapi sebenarnya ada kiat-kiat Mbak Nunung untuk menulis Ya. artikel atau opini itu. Yang pertama kita harus tahu dulu strukturnya. Hmm. Strukturnya. Jadi struktur eh, apa nama artikel atau opini itu hampir sama dengan bahasa apa berita. Jadi yang pertama itu judul. Sebelum kita sudah menentukan tema, kemudian kita pilih judul, kemudian lead. Lead itu adalah kalau di berita namanya lead itu adalah kepala berita. Lead itu Hmm. paragraf pertama. Paragraf pertama dalam sebuah artikel itu dulu kita buat. Nah, lead itu adalah apa yang akan kita sajikan, apa yang kita tulis pendapat kita di sana di lead itu. Jadi pembaca, teman pemilih itu bisa mengetahui tulisan kita, pendapat kita itu dari lead lead dulu. Nah, Oh. kepala satu paragraf itu biasanya. Nah, setelah itu baru kemudian ada penjelas atau batang tubuh artikel atau opini. Batang tubuh ini biasanya terdiri dari 5 atau lebih paragraf. Nah, ini Hmm. biasanya ini berisi masalah, kemudian masalah yang akan kita bahas. Masalah, kemudian ada solusi-solusi, apa namanya, ada permasalahan, ada solusi, baru kemudian di paragraf terakhir itu ada namanya kesimpulan, pendapat kita terhadap masalah itu. Jadi menulis artikel itu ada artikel sendiri kan pendapat ya, argumen kita, Ya. pendapat kita terhadap sebuah persoalan, terhadap sebuah permasalahan. Nah, itu kita tuangkan pendapat kita. Nah, untuk menuangkan itu kita harus tahu strukturnya. Lead, kemudian batang Ya. tubuh atau penjelas dari persoalan-persoalan, kemudian kiat-kiat solusi, kemudian di paragraf terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi Oh. ada tiga itu, Mbak. Selain tadi kita harus menentukan temanya, kemudian Ya. judul, kemudian lead, apa namanya batang tubuhnya,
penjelas-penjelasannya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi itu Hmm, kita harus paham dulu, paham iya, terkait dengan iya. struktur menulis artikel. Gitu Mbak Nunung. Bapak, kalau di sini riset menjadi penting nggak sih Pak untuk menghasilkan sebuah opini yang meyakinkan begitu? Ya, idealnya memang harus ada riset ya, Mbak. Kalau kita menulis pendapat yang mungkin temanya itu terlalu besar, itu riset itu Oh, dibutuhkan. Tapi kalau sebatas tema-tema yang apa namanya persoalan-persoalan yang apa namanya yang kita hadapi sehari-hari, kita lihat sehari-hari, itu saya kira riset itu kan kita hanya riset yang mungkin dengan teman sekantor, dengan keluarga, dengan teman apa kerja. Riset-riset dari situ, pendapat-pendapat dari orang lain, kemudian kita apa namanya kuatkan dengan pendapat kita. Jadi riset itu hmm, ya riset yang mudah ada, yang kita kita apa kita di situ. Kalau persoalan atau permasalahan yang mungkin temanya lebih luas terkait masalah bangsa negara, itu kan kita butuh riset yang yang apa namanya lebih lebih berat luas. lagi tentunya. Riset, Iya, iya. Jadi riset itu penting dalam sebuah opini artikel itu riset itu penting, Mbak. baik. Iya. Ya. Eh, Ternyata saya di sini juga baru tahu sebelum kita bisa menulis opini atau artikel sehingga bisa mempengaruhi pembaca, ternyata kita harus membiasakan dulu untuk menulis berita. Saatnya saya ke Pak Castro nih, Pak Castro. Pak Castro, menurut Pak Castro nih, mengapa sebuah berita ini menjadi penting untuk pembaca? Ya, terima kasih Mbak Nunung. Jadi sama seperti tadi disampaikan Mas Bagio ya bahwa kita di sebuah lembaga ini kan sebagai tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nunung juga kita sebagai pusat informasi, pusat data. Satu-satunya lembaga yang punya data kepemiluan ya KPU lah. Ini kan kita punya fungsi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi sama seperti jurnalistik, kalau kita kembali ke tema awal kita jurnalistik bahwa tujuan jurnalistik adalah untuk menyampaikan informasi, terus juga untuk memberikan edukasi, terus juga untuk apa ya, memberikan hiburan juga kalau secara umum ya. Jadi dalam sisi ini kita juga punya tugas utama untuk menyampaikan informasi dan edukasi. Nah, inilah pentingnya Hmm. mengapa tadi sampaikan bahwa informasi-informasi yang kita punya ini bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang eh, menarik, mudah dipahami, dan informasi itu bisa sampai kepada masyarakat secara umum. Jadi tidak segmented karena kita Hmm. slogan kita kan melayani. Jadi informasi kita ya kita Ya. bahasakan dengan bahasa-bahasa yang umum yang tidak terlalu banyak, misalnya dengan kata-kata yang terlalu teknis, tapi kata-kata umum yang itu bisa dicerna oleh semua kalangan. Seperti itu, Mbak. Oh. Tentunya ini terkait dengan bagaimana kita sebagai penulis ini bisa menyajikan berita ini dengan menarik. Ada Ya, triknya nggak sih Bapak? Atau bagaimana sih sebenarnya untuk menulis berita sehingga itu bisa menarik bagi ya. pembacanya? Kalau secara trik nanti saya kira nanti kita bisa mengikuti perkembangan media saat ini. Jadi Baik. kalau dalam rumus umumnya sebuah berita itu harus berisi fakta. Fakta ini apa Hmm. saja? Fakta ini yang biasa kalau kita sering dengar adalah 5W1H. 5W1H Oh. itu what, who, why, when, where, dan satu lagi Wah. how. Lah, itulah fakta. Hmm. Nah, itu fakta itu nanti menjadi kita susun dalam sebuah rangkaian kalimat menjadi sebuah berita yang utuh yang memuat seluruh kejadian dan kronologisnya. Lah, bagaimana menarik inilah tekniknya. Jadi, kalau Ya. kita lihat sekarang di era digital ya, mungkin banyak masyarakat biasa mengakses informasi melalui gawai. Juga sekarang kan tingkat kekritisan masyarakat juga semakin meningkat ya. Jadi ketika ada hal-hal yang eh,
berbau minor tentang lembaga pemerintah itu eh, lebih reaksinya biasanya lebih lebih wah gitu. Jadi memang ada satu informasi yang sama tapi dengan metode yang berbeda itu kadang mendapatkan reaksi yang berbeda juga. Hmm. Misalnya ada seorang bupati meresmikan jembatan. Judul beritanya Bupati Kabupaten A meresmikan jembatan penghubung Kecamatan A, Kecamatan B. Itu eh, berita versi pertama. Tapi berita versi kedua, Mak Inah sekarang lebih mudah menuju ke pasar dengan adanya jembatan ini. Lah, dari sisi pembaca itu akan lebih menarik yang kedua, Mbak. Karena apa? Itu penulisan berita itu menjadikan pembaca itu sebagai point of view, ya, menulis dari sisi manfaat yang diterima masyarakat. Jadi sama dalam kejadian sehari-hari kita di KPU mungkin dalam berbagai layanan yang kita berikan, mungkin informasi yang kita tuliskan juga kalau bisa mungkin nanti ada triknya ya ini menjadikan masyarakat atau para teman pemilih ini sebagai sudut pandang dalam penulisan berita. Misalnya layanan pindah memilih misalnya. Ya, Kalau beritanya kita buat datar ya KPU fasilitasi pindah memilih jelang pemilu gitu. betul. Tapi eh, misalnya dengan informasi yang sama, dengan fakta yang sama, dengan sudut pandang pemilih, misalnya eh, warga desa terpencil gini, mohon maaf, misalnya pindah memilih, jadi eh, Pak Pak Darto tidak perlu lagi ke KPU Banjarnegara untuk memilih di Wonosobo misalnya seperti itu. Karena dia bisa mengurus pindah memilih dari KPU dari daerah tempat dia berdomisili sekarang seperti itu. Jadi itu satu buah peristiwa atau fakta yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda akan memberikan nuansa dan respon yang akan berbeda dari masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi nanti tentu saja untuk menulis ini kan kita dasarnya menulis kan kita kan merangkai kata-kata. Eh, Betul. jadi yang tantangan buat kita yang bergerak di bidang kehumasan terutama ya untuk memperbanyak kata-kata ini ya kita harus banyak membaca. Kita menguasai Oh, istilah-istilah sehingga bahasa yang kita gunakan tidak atau kata-kata yang digunakan tidak berulang. Karena berulang itu biasanya membuat pembaca itu bosen lah. Lagi-lagi kata-kata ini, lagi-lagi kata ini. Jadi dengan makna yang sama tapi kita bisa menggunakan istilah atau kata yang berbeda seperti itu, Mbak. hmm. Berarti juga dibutuhkan kreativitas penulis itu sendiri, Bapak. Iya, memang butuh kreativitas karena kan sebenarnya kan pola umumnya kan udah baku 5W1H. Tapi bagaimana Nah, fakta yang sama ini antar media betul. misalnya kalau kita berkaca dari media massa, dari media satu dan yang lain memotret sebuah peristiwa itu juga pasti ada sudut pandangnya masing-masing. Padahal Hmm, liputannya bareng wartawannya, Mbak. Misalnya di KPU Jawa Tengah, teman-teman media kan banyak kumpul di situ dari berbagai media. ya. Peristiwanya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah, dia mungkin ada yang mengambil angle ini, mengambil dari arah ekonomi, dari arah misalnya kalau wartawan olahraga dari sisi olahraganya seperti apa itu menjadi eh, sudut pandang media masing-masing. Seperti itu. Hmm. Apakah sudut pandang penulis berita ini juga akan memberikan pengaruh kepada pembaca dari sisi yang berbeda? Mungkin akan ada pandangan yang berbeda pula kepada pembacanya, Pak. Tentu saja, Mbak. Jadi karena memang sudut pandang ini menjadi sangat penting, tentu saja akan mempengaruhi respon dari pembaca. Seperti tadi, dari dua sudut pandang yang berbeda, misalnya Bupati meresmikan jembatan dengan sudut Ya. pandang dari lembaga atau dari pemerintah, dan sudut pandang kedua dari sudut pandang masyarakat penerima manfaat yang nanti bisa menyeberang dengan mudah. Itu kan Hmm. eh, orang akan lebih apa ya, sisi humanisnya itu akan tersentuh. Jadi memang yang sisi yang lebih menarik itu dari sisi humanisnya itu. Jadi rasa Hmm. kemanusiaan, menghargai sesama manusia itu akan lebih mudah tersentuh dibandingkan menonjolkan dari sisi pejabatnya atau lembaga pemerintahnya itu. Walaupun itu memang faktanya sama.
Bupati meresmikan Ya, jembatan, tapi kita tembak dari sudut pandang dari masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat itu, Mbak. rupanya tidak hanya mencukupi 5W1H yang harus ada di sebuah berita ya Bapak, tapi Ya, bagaimana penulis berita itu bisa menggiring pembacanya untuk memahami point of view dari penulis itu sendiri juga, memahami substansinya juga ya Bapak. ya, betul-betul Mbak, kayak gitu. Jadi Ya, memang point of view menjadi sisi yang sangat penting selain dari sisi teknis, bagaimana keterampilan menulis, bagaimana menambah ya. kosakata itu point of view ini menjadi sisi yang menarik dan menentukan bagaimana tulisan ini akan dibaca atau tidak, atau cuma ditinggalkan setelah membaca judul seperti itu, Mbak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk memenuhi kebutuhan pembaca atas informasi yang dimiliki oleh KPU, Bapak? Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa bisa kita lakukan ya dari sebuah lembaga KPU ini. Banyak data-data yang kita punyai, banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu kemarin apalagi pas tahapan. Banyak kita yang Ya. bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini kalau mungkin ya ke depan ya, mungkin teman-teman lebih jeli dengan melihat bahwa sudut pandang ini menjadi salah satu yang menarik pembaca dengan tentang itu. Jadi mungkin ini yang nanti bisa kita kerjakan bersama-sama bahwa di lembaga KPU ini dari slogan melayani ini kan sebenarnya slogan utama kita melayani ini lah ini yang dilayani siapa itu yang seharusnya lebih ditonjolkan seperti itu. Jadi Oh. mungkin ya karena ini kan sebuah dunia yang mungkin dari sebuah dunia yang baru bagi kita ini yang nanti perlu kita benahi bersama-sama bahwa di dalam sisi kehumasan ini ya kita menonjolkan sisi melayani ini sebagai slogan utama kita sehingga eh, dalam informasi-informasi yang kita sampaikan ya bahwa melayaninya dimaksud itu seperti apa misalnya eh, dalam proses eh, pemutaran data pemilih berkelanjutan ini apa yang kita lakukan misalnya ada yang datang ke panti atau kita datang ke jompo panti jompo misalnya atau ke eh, sekolah-sekolah itu yang diangkat jangan KPU fasilitasi PDPB itu, tapi bagaimana dari masyarakat kesannya itu dengan didatangi KPU seperti apa. Jadi angle-nya seperti itu. Hmm. Selanjutnya karena ini juga menyangkut kelembagaan, selain dari kita memproduksi informasi dalam sebuah berita itu juga mungkin yang kami singgung kemarin adalah bagaimana eh, KPU sebagai sebuah lembaga ini juga bisa me- mendalami peran-peran media massa. Apalagi di KPU Oh, provinsi ini kan teman-teman jurnalis di Semarang itu kan banyak sekali. Nah, ini kan juga iya. sebagai jembatan lembaga kita sehingga apa yang menjadi insight kita dalam kepemiluan ini juga bisa diterjemahkan oleh teman-teman media massa. Nah, ini juga nanti bisa Hmm. berbagai cara, Mbak. Mungkin melalui konferensi pers itu yang mungkin biasa sering dilakukan. Juga biasa mungkin teman-teman sibuk. Jurnalis itu kan sibuk, Ya. Mbak. Kadang peristiwanya di mana-mana. Ah, juga bisa melalui press release. Lah, press release ini yang menjadi jembatan kita untuk sampai kepada masyarakat melalui media massa. Jadi kita pinjam tangan teman-teman media massa seperti itu. Bapak mungkin satu lagi yang Iya, Pak. penting untuk diketahui oleh teman-teman penulis berita di KPU Kabupaten Kota terutama pada saat tahapan yang mungkin sangat krusial dan padat sekali. Kadang untuk menulis berita itu nggak sampai gitu ya Bapak. Atau memang karena kita harus support di Uji tahapan-tahapan teknis. krusial begitu. Dengan adanya press release ini, sepertinya akan menjadi sesuatu yang memudahkan KPU untuk memberikan informasi. Nah, yang penting disampaikan pada saat kita menyampaikan press release ini, Bapak, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kasro. Iya, jadi sebenarnya sama seperti tadi sampaikan Mas Bagio di depan ya bahwa press release adalah sebagai salah satu upaya kita
membumikan informasi dari KPU. Misalnya bagaimana kegiatan-kegiatan KPU ini bisa tersampaikan kepada teman-teman media massa karena Ya. mungkin karena padatnya agenda di KPU sendiri sehingga tidak bisa mengundang mereka teman-teman jurnalis dalam suatu konferensi pers. Kita bisa Ya. mendatangi teman-teman media massa itu dengan informasi yang setidaknya setengah jadi lah. Karena nanti kan juga saya yakin teman-teman media massa kan ya seperti tadi saya sampaikan punya sudut pandang sendiri terhadap informasi sehingga prinsip tadi fakta itu 5W1H itu harus dipenuhi sehingga nantinya Hmm. teman-teman ketika terutama di kalau di berita-berita yang sifatnya nanti untuk bisa dikelola baik dengan baik oleh media massa itu oleh teman-teman jurnalis itu unsur what sama ini how-nya itu how-nya diperbanyak. Jadi karena Oh, itu mereka baik. bisa how-nya itu how dan why-nya itu diperbanyak karena itu yang akan menjadikan pintu masuk teman-teman ini untuk membuat sudut pandang yang lebih menarik menurut mereka. Dan makanya Oh, kalau baik, di baik. press release itu ya kalau bisa dicantumkan nama kontak personnya karena teman-teman media Ya. ini kan kadang butuh informasi tambahan. Mungkin kita anggap sudah lengkap, tapi ternyata wah ini saya butuh data misalnya hasil pemilu yang sebelumnya sebagai pembanding untuk melengkapi data primer yang mereka sudah dapatkan di press release kita. Jadi fakta, data itu memang harus lengkap, tinggal penyampaiannya Ya. nanti sama seperti berita, Oh, kita memang tidak mencampurkan tadi Mas Bagio dari press release ini tidak mencampurkan opini penulis. Memang baik. harus steril dari opini karena ini sifatnya sebagai eh, berita, sebagai berita sih harus Ya. bersih dari opini dan ini kita sampaikan kepada teman-teman media massa dengan format berita yang sudah menurut apalagi kalau kita sudah mulai kompeten ya teman-teman nanti di kehumasan di masing-masing satker ini sudah kompeten menulis berita. Saya pikir teman-teman dari media massa akan senang hati. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman mungkin wah sudah melihat formatnya sudah sesuai, formatnya sudah berita, udah kan mereka cuma memoles judulnya biasanya seperti itu. Jadi saya kira Oh, dengan ya, ini ya. nanti dengan secara teknis teman-teman selalu berlatih di kehumasan ini, saya pikir sudah akan memenuhi kebutuhan teman-teman jurnalis untuk sebagai sumber berita. Tentunya dengan dibangun juga hubungan dengan teman-teman media ya, Bapak. Nah ini salah satunya ya hubungan baik. Ya mungkin Iya, iya. kalau tidak bisa sering mengumpulkan, saya kira kalau KPU provinsi kan mudah ya. Saya dulu pernah bertugas di Semarang sebagai jurnalis 2 tahun Mbak. Jadi karena wartawannya banyak, biasanya tiap lembaga itu punya paguyuban yang ada kepala sukunya lah. Jadi itu jurnalis di Oh, situ yang itu. Jadi lah itu sebagai jembatan kita. Terus saya sering di betul. Semarang itu banyak misalnya lomba penulisan. Lomba penulisan atau lomba karya jurnalistik ini juga menjadi yang menarik buat teman-teman media. Juga menarik Hmm, sangat menarik buat kita sebagai lembaga. Karena apa? Dengan adanya lomba kan artinya ada reward yang diberikan. Teman-teman jurnalis juga betul. akan memberikan tulisan yang versi terbaik buat mereka dan versi terbaik buat KPU. Artinya kita mendapat keuntungannya ganda di situ, Mbak. Jadi kita cuma Eh, memberikan reward hadiah, tapi kita mendapatkan baik. tulisan yang terbaik dan biasanya pasti dimuat. Oh, ya, ya, ya. Baik. eh Kalau Pak Bagio, ada saran nggak Pak Bagio untuk teman pemilih yang akan mulai menulis? Iya, ya tadi itu Mbak Nunung. Jadi kalau saran saya untuk menulis opini khususnya itu ya kita pilih tema yang ringan-ringan dulu aja, yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita dengar. Jadi kita pada saat kita apa namanya membutuhkan referensi, membutuhkan penelitian itu kita melakukannya hanya di sekitar kita. Nah, tadi juga disampaikan Mas Castro, sebelum kita menulis, baik itu berita, baik itu opini atau artikel, itu kita harus memperdalam, memperbanyak kosakata. Nah, kosakata Baik. yang kita dapat, kita perdalam itu kalau tidak dengan membaca, ya apalagi. Maka kemudian tulisan kita itu akan semakin dibaca orang, semakin menarik,
Itu kalau kosakata kita juga banyak. Eh, Hmm. Tulisan kita juga akan dibaca orang kalau kita sering menulis. Jadi kita tahu kekurangan kita, tulisan kita itu kita tahu. Maka kemudian kalau tidak mulai dari sekarang, kita tidak akan tahu kelemahan kita. Apa yang akan kita lakukan, kalau kita tidak pernah melakukan, kita tidak akan tahu kekurangan kita. Jadi harus kita mulai, Mbak Nunung. Harus dimulai. Setuju Mas Bagio. Ya menarik sekali. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi harus kita mulai dulu untuk dituliskan. Tapi untuk menulis kita harus menambah, memperbanyak literasi untuk Iya, menghasilkan tulisan yang menarik. Begitu ya Bapak. Pak betul, Bagio, betul. Pak Castro, terima kasih sekali sudah bersedia bergabung, hadir di podcast KPU Jateng dan tentunya sangat terima kasih atas ilmu-ilmunya yang daging semua hari ini. Oke, Tentunya terima kasih kami Mbak. berharap ini akan bermanfaat untuk KPU khususnya dan teman pemilih pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Amin, amin, amin. Terima Sehat kasih. selalu untuk Bapak berdua. Salam Amin. kami untuk tim di Magelang dan di Banjarnegara. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan tamu yang sangat spesial, Bapak Yohanes Bagio Harsono dan Bapak Castro Suwito, Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting yang sangat menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.